Sudut mulut Xiao Yan berkedut, dan kemudian kecemerlangan melintas di sekujur tubuhnya. 3.000 petir dikerahkan secara ekstrim, dan dia menghilang dari udara. Meskipun dia tidak tahu apa yang ada di peti mati, Xiao Yan juga samar-samar menebak dari ekspresi ketakutan di wajah manusia serigala sebelumnya bahwa isinya pasti tidak sederhana. Jadi 2 taring manusia serigala tidak boleh dibiarkan membuka peti mati tanpa izin. Ketika muncul kembali, Xiao Yan sudah muncul di depan 2 taring, 1 hitam dan 1 putih. Kekuatan jiwa Xiao Yan selalu terkunci rapat pada 2 taring merah dan hitam lainnya, sehingga Xiao Yan dapat menemukannya dengan sangat cepat. Di atas peti mati, 2 segel lubang tampaknya persis sama dengan taring ini. Kemudian, tepat ketika hendak mencapai lubang segel peti mati, energi pendendam api putih susu Xiao Yan langsung dilepaskan, dan energi mengerikan itu langsung mengejutkan. Kemudian Xiao Yan juga seorang yang cerdik untuk memasukkannya ke dalam sakunya. Dao Fang baru saja mulai, dan aura yang sangat suram dan dingin datang darinya, tetapi Xiao Yan tidak peduli, dan langsung meletakkannya di belakang punggungnya. Ho, tidak apa-apa. Xiao Yan menghela nafas kaget, dan kemudian memasangnya ke taringnya. Meskipun ada nafas dan jiwa di atasnya, itu terlalu lemah. Raja Naga Emas juga tidak peduli dengan situasi Xiao Yan, dan kemudian menatap kosong ke peti mati di ruang rahasia, seolah-olah aura di dalamnya agak mirip dengan miliknya, sepertinya memiliki bau yang familiar. Di luar lorong, ketika Xiao Yan membunuh manusia serigala, Yueru dan Mu Feng juga terbangun, tetapi mereka merasakan sedikit sakit di kepala mereka. Di mana Xiao Yan? Yueru juga dengan lembut mengusap dahinya dengan tangan batu gioknya, lalu bertanya dengan lembut. Tertangkap dalam skema manusia serigala, sungguh. Mu Feng juga berkata tanpa daya. Xiao Yan, dia seharusnya mengejar manusia serigala. Lihat, ada pintu kecil di sini, jelas itu dari sini. Kata Mu Feng, mengarahkan jarinya ke jalan di sebelahnya. Ayo kita cari dia, kata Yueru lembut. Ayo pergi. Mu Feng juga tidak ragu-ragu. Setelah berbicara, dia dan Yueru bergerak maju satu demi satu. Ini terjadi tepat setelah memasuki perimeter lantai pertama hutan mayat neraka, jadi mereka berdua juga tahu pentingnya tim. Setelah Xiao Yan menerima kedua taring itu, dia berdiri dengan tenang di luar tangga peti mati, mengawasi dengan cermat di dalam ruang rahasia. Ini adalah gua yang sangat besar, lebarnya lebih dari 10 kaki, dan di dalamnya sangat gelap, tanpa cahaya. Saya khawatir itu tidak melihat sinar matahari selama ribuan tahun. Namun, Xiao Yan juga samar-samar merasa bahwa sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di gua ini, yang telah mencegah kekuatan jiwanya untuk menjelajah. Benda ini sangat aneh, tapi sayangnya Xiao Yan tidak bisa menebak apa itu. Xiao Yan merenung sejenak, energi api putih susu mengalir di sekujur tubuhnya, dan penguasa kuno api abadi di tangannya berkedip dengan cahaya putih susu, dan api yang berbeda dengan kuat melindunginya. Pada saat yang sama, Xiao Yan menempatkan perisai cahaya yang dipadatkan oleh Doqi di luar tubuhnya, dengan hati-hati melindungi dirinya sendiri. Setelah semuanya hampir siap, Xiao Yan menginjak tangga dan berjalan perlahan menuju peti mati. Xiao Yan dalam kegelapan seperti cahaya terang, perlahan menerangi sekitarnya. Saat dia menginjak tangga, wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi serius, dan ada sedikit kewaspadaan di matanya. Karena saat baru menginjak anak tangga, ia merasakan aura tak kasat mata dan seram yang tak terhitung banyaknya mengikis semangat juangnya. Xiao Yan sedikit terkejut di dalam hatinya. Napas tak kasat mata ini tidak kuat, tetapi yang mengejutkan adalah ada. Begitu banyak dari mereka, saya khawatir mereka tidak dibawa puluhan ribu dao, dan meskipun Doqi-nya dan aneh, api melindunginya, mereka terus maju dan mundur. Di bawah korosi aura, ada juga pelemahan samar, yang berada di luar imajinasi Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendekati pusat ruang rahasia, jumlah aura kecil yang tidak diketahui di sekelilingnya telah melebihi 500 juta, dan jejak keringat muncul di dahi Xiao Yan. Napas kecil yang tak terlihat di sekelilingnya terus mengikis semangat juang di tubuh Xiao Yan. Semangat juang putih susu yang mempesona saat ini perlahan-lahan meredup, dan sekitarnya semakin gelap dan misterius. Wajah Xiao Yan serius, matanya penuh energi mental, dia mendengus ringan, dan kemudian seluruh tubuhnya dirasuki api, seperti dewa api. Munculnya api aneh langsung menerangi seluruh ruang rahasia, dan kemudian dengan pelepasan kekuatan mental, meskipun kekuatan mentalnya sangat kecil, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa Ki Hantu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan mental,
Sebaliknya, kekuatan mental juga hantu musuh kemarahan. Ini membuat Xiao Yan segera melihat napas kecil yang awalnya tidak terlihat. Tapi setelah melihatnya, itu membuat hatinya pucat. Ternyata nafas kecil ini semuanya aura hitam, bukan jahat. Hanya saja semua aura ini membawa aura jahat, yang membuat Xiao Yan selalu mengira itu adalah sejenis hantu. Mengapa Ki ini secara otomatis menyerang Xiao Yan yang masuk? Jawabannya juga jelas, nafas yang lemah seperti itu melindungi peti mati di tengah. Kekuatan mental Xiao Yan dilepaskan, dan matanya langsung bersinar dengan tampilan yang berbeda, dan dia perlahan berhenti di tempat peti mati berada di tengah gua. Di sana, di luar peti mati, ada seberkas cahaya hitam dengan diameter beberapa kaki. Xiao Yan mencoba menggunakan kekuatan mentalnya untuk menempelkan matanya untuk menjelajahi misteri di sana, tetapi begitu kekuatan mentalnya mendekat, dia akan terganggu oleh energi hantu di sekitar berkas cahaya hitam, dan dia tidak dapat menemukan apapun. Ekspresi Xiao Yan menunjukkan sedikit kehikmatan, cahaya putih susu di sekelilingnya menyala, dan kekuatan jiwa besar bergegas menuju berkas cahaya, menerangi lingkungan lagi. Melihat berkas cahaya hitam dengan hati-hati, Xiao Yan menyadari bahwa bahkan kekuatan jiwa fananya di alam kaisar tidak dapat melihat menembus berkas cahaya hitam, dan dia tidak tahu apa yang tersembunyi di dalamnya. Ini membuat Xiao Yan ada sedikit rasa ingin tahu di hatinya, semakin sulit untuk dipahami, semakin dia tertarik, dan dia harus mencari tahu. Xiao Yan perlahan berjalan di sekitar berkas cahaya hitam, dengan tatapan kontemplatif di matanya, berpikir tentang bagaimana memecahkan aura berkas cahaya dan menjelajahi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Namun, dia melihat tuannya, Raja Naga Emas, melayang-layang di atas peti mati sepanjang waktu, menatap beberapa kata misterius di peti mati. Dan Xiao Yan tidak bisa membaca kata-kata ini dengan jelas, jadi dia harus melihat sinar cahaya hitam. Aura dalam sinar cahaya hitam ini juga menakutkan dan menakutkan, jadi Xiao Yan tidak bisa mendeteksinya dengan semua kekuatannya, jadi Xiao Yan harus menyerah pada ini, dan kemudian menatap tuannya, Raja Naga Emas, berharap untuk menemukan sesuatu. Bagaimanapun, tuannya, Raja Naga Emas, memiliki informasi yang baik. Dilihat dari penampilan kontemplatif tuannya, dia jelas tahu kata-kata di peti mati. Keluarkan kedua taringnya dan masukkan ke dalam segel lubang. Peti mati ini sepertinya tidak biasa. Raja Naga Emas juga berbicara. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga dengan lembut mengeluarkan kedua taringnya, dan kemudian perlahan memasukkannya ke dalam lubang segel di peti mati. Hanya mendengarkan suara, kasa, kedua taring dan segel. Lubang di peti mati itu tumpang tindih dengan sempurna, dan kemudian yang aneh adalah peti mati itu tidak dibuka, diikuti oleh raungan naga yang bersemangat di bawah sinar cahaya hitam berikutnya. Untuk itu, tidak bagus. Raja Naga Emas juga berteriak keras, dan kemudian Raja Naga Emas dan Xiao Yan tersedot ke dalam sinar cahaya hitam, dan ruang rahasia kembali menjadi sunyi senyap. Mengikuti teriakan tuan mereka, Raja Naga Emas, keduanya juga tersedot ke dalam sinar cahaya hitam. Begitu dia memasuki sinar hitam cahaya, Xiao Yan dengan cepat menelan beberapa pil obat, dan langsung memulihkan banyak semangat juang, dan kemudian api putih susu di sekujur tubuhnya bersinar terang, menerangi seluruh ruang sekaligus. Xiao Yan melihat sekeliling dengan hati-hati, dan wajahnya sangat berubah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Menurut tebakan Xiao Yan, memang ada beberapa rahasia dalam seberkas cahaya hitam ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa akan ada rahasia di dalam berkas cahaya hitam ini. Masih ada ruang. Awalnya, dalam dugaan Xiao Yan, sinar cahaya hitam hanya berukuran sekitar 1 kaki dari luar, jadi mungkin tidak akan terlalu besar di dalam. Siapa tahu, saat ini, saya menemukan bahwa ini adalah ruang independen. Selain itu, ruang ini pada pandangan pertama adalah ruang independen. Dibandingkan dengan rumah gua Kaisar kuno yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuoshe, itu tidak terlalu banyak. Tidak ada nebula yang berkedip dan aura kuno, tetapi daerah sekitarnya sangat luas, seolah-olah tidak ada batas, seluruh ruang terbuka seperti tanah, tanpa pohon dan bangunan sedikit pun, tetapi tidak jelas di bawah penutup beberapa gas wajah penuh ruang ini. Angin tenang yang tak terhitung jumlahnya bertiup melewati Xiao Yan, yang berisi jejak udara dingin. Ada begitu banyak jenis aura di udara, yang semuanya tidak saling mengganggu dan terbang bebas. Ini harus menjadi ruang kecil. Sebelumnya, saya melihat bahwa teks di peti mati itu agak mirip dengan prasasti naga dari klan naga kami,
tetapi jika saya tidak memperhatikan, itu diabaikan oleh sinar cahaya hitam. Suara Raja Naga Emas juga terdengar. Long Wen, Xiao Yan juga langsung tertawa. Jika itu Long Wen, maka tuannya, Raja Naga Emas, adalah penguasa sejati keluarga naga. Sama sekali tidak ada bahasa naga yang tidak diketahui oleh tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, apa yang Anda katakan di atas peti mati? Xiao Yan juga bertanya dengan antusias, sama sekali tidak khawatir dengan ruang kecil ini. Bagian atas peti mati sepertinya mengatakan bahwa ada jiwa naga di sini, dan tulisan tangan di belakangnya terlalu kabur, jadi aku tidak bisa membacanya dengan jelas. Raja Naga Emas juga mengerutkan kening, lalu menatap ke arah peti mati itu, ruang kecil dan berkata, "Jiwa naga." Xiao Yan juga terkejut. Ya, jiwa naga adalah garis keturunan keluarga naga kita. Tubuh naga hancur dan kekuatan jiwanya rusak parah. Aku juga bisa dianggap sebagai semacam jiwa naga. Raja Naga Emas juga berkata. Pada saat ini, api putih susu di seluruh tubuh Xiao Yan meledak, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba menjadi cerah. Melihat sekeliling dengan hati-hati, mereka berdua tampak berdiri di ruang tanpa depan, belakang, kiri, kanan, dan tidak tahu arah yang tepat sama sekali. Perasaan itu benar-benar aneh, membuat Xiao Yan agak tidak nyaman. Kemudian mata Xiao Yan berkedip, dan dia mulai mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyebar ke sekitarnya. Di udara, seluruh tubuh Xiao Yan bersinar dengan api putih susu, seperti matahari yang terik di langit, menerangi sebagian besar langit sekaligus. Cahaya putih susu di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur melemah, dan gas merah gelap yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Perlahan dan cepat mendekatinya, mata Xiao Yan tenang, dan dia berkata pada dirinya sendiri, gas di sini tampaknya memiliki sedikit rasa dingin, yang membantu hantu dan hantu ini untuk berkultivasi, tetapi itu bukan hal yang baik untuk manusia. Begitu mereka menyerap terlalu banyak, maka tidak dapat dihindari bahwa Hei telah berubah menjadi hantu yang lengkap. Sepertinya ada sesuatu di sini, dan aku merasakan bau yang familiar. Raja Naga Emas juga bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan juga terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jika tuannya, Raja Naga Emas, merasa familiar, maka tidak ada kemungkinan kecuali keluarga naga. Segera, gas merah gelap di sekitarnya diisolasi oleh Xiao Yan, dan kemudian Xiao Yan mulai menggerakkan tubuhnya lagi, memilih arah secara acak dan pergi. Tiba-tiba tubuh Xiao Yan membeku, dan dia berbalik untuk melihat ke belakang. Di sana, kekuatan jiwa Xiao Yan sepertinya merasakan aura yang sangat kuat dan liar. Napasnya sangat keras, tetapi sulit untuk mengetahui apa itu, tetapi kekuatan jiwa Xiao Yan ditelan olehnya dan tidak kembali ke tubuh Xiao Yan. Xiao Yan berhenti, eksplorasi kekuatan jiwa telah kembali ke tubuh, dan tidak ada yang ditemukan dalam ini. Satu-satunya yang tersisa adalah bagian belakang yang telah bergerak sebelumnya, yang membuat Xiao Yan merasa sedikit waspada di dalam hatinya. Ruang ini sangat misterius, tampaknya menjadi ruang khusus untuk menempatkan atau menyegel sesuatu, dan menyembunyikan banyak rahasia yang tidak diketahui. Hati-hati, suara Raja Naga Emas juga bergema di ruang ini. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, api putih susu menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian mengikuti tuannya Jin Long King perlahan menuju punggungnya. Sejak dia datang ke sini, dia secara alami tidak bisa kembali dengan tangan kosong, dan Xiao Yan juga ingin tahu tentang perasaan akrab yang dikatakan tuannya Jin Long King. Dia ingat bahwa perasaan akrab yang dia katakan terakhir kali adalah bahwa dia telah menemukan King Yuan. Kali ini, di ruang gelap, saya melihat dua sinar cahaya melintas di langit, dan menghilang dalam sekejap mata. Xiao Yan menilai arah berdasarkan kekuatan jiwanya yang telah dilahap sebelumnya, dan segera datang ke tempat itu. Xiao Yan berhenti 10 kaki jauhnya, sementara tuannya, Raja Naga Emas, melayang di atasnya. Kemudian Xiao Yan dengan hati-hati melihat bola cahaya yang berkedip-kedip, merasakan perasaan aneh di hatinya, seolah-olah ada sesuatu di dalam bola itu, cahaya apa yang memanggil dirinya sendiri. Tepat ketika Xiao Yan sedang melihat bola cahaya, aura dalam bola cahaya telah menemukan keberadaan Xiao Yan, tapi dia tidak menemukan Raja Naga Emas melayang di atas kepalanya. Saya melihat bola cahaya tiba-tiba berubah dari Zhang menjadi 10 kaki, dan muncul di depan mata Xiao Yan dalam sekejap mata. Xiao Yan buru-buru mundur 10 kaki karena shock dengan bola cahaya ini. Dalam bola cahaya itu, suara penuh magnet saat ini berkata, sangat menarik bahwa seorang anak manusia di puncak bintang 3 Dou benar-benar masuk ke sini.
Tapi kenapa kamu muncul di sini? Ini adalah alam rahasia yang unik di hutan mayat neraka. Sejak pembentukan alam rahasia ini, tidak ada makhluk yang pernah masuk. Bagaimana kamu bisa masuk? Suara yang kuat ini bergema di sini, ruang, ada banyak suara yang penuh dengan dominasi. Mendengar itu, Xiao Yan juga penuh dengan api, dengan hati-hati menjaga bola cahaya di depannya. Bola cahaya ini bisa mengetahui kekuatannya sendiri secara sekilas, dan itu cukup untuk membuktikan bahwa makhluk yang tersembunyi di dalam bola cahaya itu kuat. Melihat bola cahaya, Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh, senior memiliki penglihatan yang sangat bagus. Anda dapat melihat kekuatan saya secara sekilas. Saya baru saja masuk ke sini secara tidak sengaja, jadi saya akan mundur. Xiao Yan juga berlari setelah berbicara. Karena ketika Xiao Yan berada dalam kontak dekat dengan bola cahaya, dia terkejut menemukan bahwa aura dalam bola cahaya itu sangat kuat, yang membuat Xiao Yan merasakan rasa takut. Begitu Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, dia mundur dengan gila, dan kemudian dari bola cahaya di depan Xiao Yan, bola energi merah tiba-tiba melesat keluar, mengejar Xiao Yan dengan kejam. Suara itu berkata dengan acuh tak acuh dan dengan liar, setelah ribuan tahun kesepian, sekarang saya telah bertemu manusia lain, Anda manusia yang hina dan tidak tahu malu. Anda semua adalah hal menjijikkan yang tidak percaya pada kepercayaan. Saya akan memakan Anda hari ini, yaitu dianggap sebagai dapatkan kembali sedikit minat bagi saya yang disegel di sini selama bertahun-tahun. Dalam bola cahaya, suara itu tertawa liar. Raja Naga Emas di udara juga merenung dari awal hingga sekarang menyaksikan kesenangan. Sekarang Raja Naga Emas juga tahu makhluk macam apa bola cahaya ini, tetapi Raja Naga Emas tidak berniat bergerak, menonton Xiao Yan dan bola cahaya mengejar.